Hai, welcome back to this channel dengan Ines Dawa di sini yang akan kasih share tentang belajar farmakologi. Kali ini aku akan bagi menjadi 3 part, dan ini part yang paling pertama. Kita akan belajar tentang obat-obat yang bersinggungan langsung dengan kardiovaskular, yaitu jantung dan pembuluh darah di sesi pertama ini. Tapi sebelum aku share semuanya ke teman-teman, aku mau share dulu arti dari obat paten dan obat generik, karena di dalam video ini akan lebih banyak menyinggung obat-obat generik. Makanya itu harus tahu dulu arti dari paten dan generik. Teman-teman harus bisa bedakan dulu. Oke, let's check this out. Setiap obat yang beredar punya nama dagang, dan nama dagang itu disebut dengan obat paten. Sedangkan zat aktif yang bekerja di dalam obat itu disebut dengan nama generiknya. Contohnya, teman-teman mungkin pernah lihat obat Sanmol dan obat Panadol. Sanmol dan Panadol adalah merek dagang atau nama paten. Tapi setelah dilihat isinya, komposisinya adalah parasetamol. Zat aktif yang bekerja dari Sanmol dan Panadol adalah parasetamol. Nah, parasetamol itulah yang disebut dengan nama generik dari obat atau zat aktif yang memang bekerja dari obat tersebut. Terkadang ada obat yang hanya punya nama paten tapi nggak punya nama generiknya. Hal ini terkait dengan nama paten biasanya memang diproduksi oleh suatu perusahaan penghasil obat-obatan, dan di dalamnya harus melalui suatu penelitian, di dalamnya harus ada biaya produksi, ada biaya pemasaran yang mengharuskan biasanya obat paten harganya lebih mahal daripada obat generik. Dan obat paten biasanya ada masa berlaku dari obat tersebut. Nah, sampai masa berlaku obat tersebut berakhir, baru bisa diproduksi zat aktifnya atau nama generiknya. Makanya ada beberapa obat yang paten tapi nggak punya tipe generiknya. Namun untuk kerja dari tubuh kita, biasanya tubuh kita itu hanya mengenal zat aktifnya. Dia nggak kenal kamu mau brand apa, brand mahal kah, brand murah kah. Yang penting zat aktif itu akan bekerja memperbaiki kerusakan yang memang terjadi di dalam tubuh. Oleh karena itu, banyak iklan pemerintah yang menyarankan masyarakat untuk lebih baik meminta dokter untuk meresepkan obat-obat generik, karena yang digunakan adalah zat aktifnya, bukan brandnya. Oke, di situ aku harap ini bisa menjelaskan ke teman-teman apa itu perbedaan dari paten dan generik. Sudah tahu? Yang pasti intinya adalah di zat aktif. Saat obat itu sudah ada generiknya, ya udah lebih baik kita minta diresepkan tipe generik saja. Untuk membantu juga biasanya masyarakat-masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, lebih baik diresepkan untuk yang resep generik saja, karena biasanya paten yang lebih mahal. Kenapa lebih mahal tadi? Karena biaya produksi, biaya penelitian, dan biaya yang memang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Oke. Lanjut, kita akan bahas tentang obat-obatan kardiovaskular. Jadi obat-obatan kardiovaskular yang akan aku share beserta jembatan keledainya, beserta sufiksnya itu ada 5. Yang pertama ada beta blocker atau penghambat beta adrenergik. Yang kedua ada ACE inhibitor. Yang ketiga ada angiotensin 2 reseptor blockers atau disingkat ARBS. Lalu calcium channel blockers dan diuretic loop. Fungsinya sebenarnya dari kelima obat itu terkait dengan tekanan darah dan kerja jantung. Jadi aku akan share satu persatu obatnya. Teman-teman ingat sufiksnya, ingat jembatan keledainya, sehingga bisa mengaitkan, oh fungsi obat ini untuk ini, mekanisme kerjanya ini, lalu pertimbangan keperawatan yang perlu diperhatikan di dalam pemberian obat. Obat yang akan kita bahas pertama adalah beta blocker atau penghambat beta adrenergik.
Kalau teman-teman lihat bahasanya ada bahasa adrenergik di sana. Berarti kaitannya adalah dengan hormon adrenalin yang dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal, yaitu hormon yang kelenjar yang ada di atas ginjal itu. Nah, fungsinya kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon adrenalin. Dan hormon adrenalin ini fungsinya biasanya untuk meningkatkan kerja sistem yang ada di tubuh, termasuk meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan denyut jantung atau kerja jantung. Makanya saat beta blocker diberikan, tujuan utamanya adalah kan blok, menghambat supaya hormon adrenalinnya enggak keluar, sehingga apa yang terjadi efek sampingnya bikin denyut jantung jadi melambat, bikin denyut jantung jadi sedikit bekerja, dan bikin tekanan darah menjadi turun. Makanya obat-obat beta blocker biasanya diberikan pada pasien yang yang punya tekanan darah tinggi, dan pada akhirnya dia bikin efek tekanan darah itu bisa turun dan bisa menurunkan frekuensi atau denyut dari jantungnya. Ya, itu efeknya. Lalu next, pertimbangan keperawatan apa sih yang perlu diberikan pada pasien-pasien yang memang menggunakan beta blocker? Yang pertama ya otomatis kita harus ukur dulu denyut jantung pasien, kita ukur dulu tekanan darah pasien, dan kita perlu mengkaji khusus pasien-pasien khusus ini seperti pasien-pasien ibu hamil, lalu ibu yang menyusui. Pengkajian kadar kolesterol juga diperlukan pada pasien tersebut, konsumsi kafein, dan otomatis satu adalah alergi obat. Oke, dan sufiks dari obat beta blocker ini adalah olol. Nah, nama-nama generiknya ada atenolol, propranolol, metoprolol, bisoprolol, dan betaxolol. Masih ingat kan arti sufiks adalah nama akhir dari obat itu. Nama akhirnya olol. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nama obat generik yang akhirannya olol, itu adalah beta blocker, yang fungsinya untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan frekuensi jantung. Itu sama semua yang namanya olol-olol di belakang itu. Makanya di pertemuan di awal, di pengantar, aku ada bilang sama teman-teman mungkin bisa kaitkan ini ke jembatan keledai, tolol. Nah, supaya lebih mudah mengingat walaupun konotasinya negatif. Nah, sekarang coba kita lihat ke jembatan keledai dari beta blocker. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ada kelenjar adrenal ginjal, yang pada akhirnya nanti fungsi dari beta blocker ini adalah untuk menurunkan kerja dari hormon adrenal di ginjal. Apa beta blockernya itu ya, ingat aja yang akhirannya olol, ada gambar Patrick di sana, yang mungkin selalu dianalogikan dengan istilah orang yang bodoh atau tolol. Sorry Patrick. Dan pada akhirnya nanti membuat denyut jantung menjadi lebih lambat dan membuat tekanan darah menjadi turun. Oke, itu jembatan keledai beta blocker. Teman-teman ingat apa? Hormon adrenal ginjal, ingat olol, dan ingat efeknya untuk menurunkan denyut nadi dan menurunkan tekanan darah. Ya, kita next ke obat. Next, obat yang kedua adalah ACE inhibitor atau AC inhibitor, yaitu kepanjangan dari angiotensin converting enzyme inhibitor. Nah, mekanisme aksinya dari namanya angiotensin. Oke, angiotensin itu suatu senyawa yang dikeluarkan karena tersekresinya enzim renin di ginjal. Kalau angiotensin sudah keluar, efeknya apa? Pembuluh darah tubuh kita itu menjadi sempit. Saat pembuluh darah sempit, apa yang terjadi? Ya otomatis tekanan darahnya meningkat. Makanya kerjanya ACE inhibitor ini adalah menghambat pembentukan enzim untuk memproduksi hormon angiotensin yang dapat menyempitkan pembuluh darah. Enzimnya itu apa? Menghambat si reninnya tadi, supaya reninnya nggak menstimulasi si angiotensin untuk keluar. Kalau kita bahas dari tadi ya teman-teman ya, kaitannya selalu dengan ginjal.
karena enzim renin juga diproduksi oleh ginjal. Makanya pasien-pasien yang gangguan ginjal itu rata-rata mengalami peningkatan tekanan darah. Langsung kaitannya dengan sistem kardiovaskular karena kerjanya mereka itu sangat erat, sangat berkaitan. Fungsinya ACE inhibitor tadi menghambat si renin ini supaya tidak memproduksi angiotensin, dan pada akhirnya nanti angiotensin gak bikin pembuluh darah jadi sempit dan bikin tekanan darah menjadi meningkat. Ya, aku harap teman-teman bisa ingat ya. Efeknya kalau ACE inhibitor ini sudah diberikan, ya otomatis pembuluh darahnya jadi lebih lemas. Pembuluh darahnya jadi lebih lebar karena angiotensin tadi mempersempit pembuluh darah. Dan pada akhirnya nanti juga mengurangi cairan yang dapat diserap kembali oleh ginjal. Kalau teman-teman sudah belajar mekanisme renin, angiotensin, aldosteron. Nah, renin keluar, angiotensin juga keluar. Renin tadi untuk mengeluarkan angiotensin. Angiotensin tadi yang bikin pembuluh darah jadi lebih sempit. Dan efeknya lagi, dia akan mengeluarkan lagi aldosteron, hormon berikutnya. Nah, kalau hormon aldosteron ini sudah keluar, mekanisme 3 ini terjadi, ya otomatis aldosteron itu fungsinya untuk menyerap cairan, yang otomatis bikin tubuh jadi edema atau penuh dengan cairan, yang dipenuhi biasanya tangan dengan kaki. Nah, kalau seandainya diberikan ACE inhibitor, maka aldosteron juga itu bisa ditekan sehingga mengurangi cairan yang bisa diserap dan kembali oleh ginjal. Dan biasanya pasiennya juga bakalan sering pipis, sering kencing karena cairannya dibiarkan untuk keluar tanpa harus diserap lagi oleh si ginjal. Inilah efek dari ACE inhibitor. Lalu, pertimbangan keperawatan yang perlu diberikan pada pasien yang mengkonsumsi ACE inhibitor ini, yang pertama otomatis pemeriksaan ginjal diperlukan setelah penggunaan 1-2 minggu. Karena aku jelaskan tadi, kaitannya itu dengan mekanisme rilis dari enzim renin dan aldosteron tadi. Kerjanya sangat dekat. Kalau teman-teman buka lagi deh bagaimana fisiologis dari mekanisme renin, angiotensin, aldosteron ini. Lalu mengakibatkan batuk kering kadang pada beberapa pasien dan diperlukan pengkajian status kehamilan. Tetapi ibu hamil, ibu menyusui tetap memegang pertimbangan khusus di dalam konsumsi obat-obatan karena kaitannya langsung dengan si janin dan bayi. Lalu riwayat alergi. Dan sufiksnya, nama akhir dari obat ACE inhibitor ini rata-rata akhirannya adalah pril. Nama generiknya captopril, lisinopril, enalapril, dan lamipril. Fungsinya tetap sama kayak beta blocker tadi, yaitu menurunkan tekanan darah. Cuman beda mekanisme aksinya, beda cara kerjanya. Oke, sekarang kita lihat ke jembatan keledai dari ACE inhibitor. Jembatan keledai dari ACE inhibitor. Mungkin supaya mudah ingat nama obatnya, ingat kelas terapinya, kita ingat si ACE ini, ya. ACE Hardware, tempat jual belanja keperluan rumah tangga. Ya, mungkin kalian ke sana mau beli selang. Nah, selang ini diibaratkan seperti pembuluh darah. Yang diberikan ACE inhibitor, maka pembuluh darahnya jadi lemes, jadi terbuka. Sehingga pada akhirnya nanti tekanan darahnya juga akhirnya menurun. Nah, ini lagi ada kaitannya dengan ginjal. Dia menghambat supaya ginjal ini tidak keluar aldosteronnya sehingga mengeluarkan cairan dari dalam tubuh. Dan obatnya apa? Tipe-tipe ACE inhibitor ini ingat aja artis Prilly Latukonsina. Akhirnya adalah pril. Obatnya tadi captopril dan teman-temannya. Ya, semoga ini bisa membantu teman-teman mengingat ACE inhibitor. Next, kita ke obat berikutnya.
Obat berikutnya adalah angiotensin 2 reseptor blocker atau nama disingkatnya ya, ARB. Sama aja kayak S inhibitor tadi. Tapi kalau seandainya pasien yang dikasih S inhibitor nggak mempan, barulah ARB ini diberikan. Dengan surfik akhirannya adalah sartan, kandesartan, losartan, valsartan, telmisartan, itu nama generiknya. Kelas terapinya ARB, nama generiknya tadi kandesartan, losartan, dan teman-temannya. Fungsinya persis sama kayak S inhibitor, tetapi dia diberikan kalau memang pasiennya nggak mempan dikasih S inhibitor. Sama-sama melepaskan dan melebarkan pembuluh darah. Sekarang kita lihat jembatan keledainya. Nah, jembatan keledainya ada kata-kata sama dengan S inhibitor, dengan mekanisme aksi yang sama, tapi supaya kalian bisa ingat sufiksnya, ingat setan yang diplesetin ke sartan. Ya, nama akhir atau sufiks dari ARB adalah sartan. Ingat aja gambar setan. Oke, kita next ke obat berikutnya. Next ada calcium channel blocker atau CCB. Kalau kalian ingat blocker-blocker itu intinya ya menghambat. Inhibitor juga menghambat. Ingat dua kata itu ya. Blocker, inhibitor berarti sama-sama penghambat. Nah, kalau yang namanya kalsium ini, yang dihambat apa? Ya si kalsium. Kalsium ini apa sih? Dia kation, elektrolit yang berguna untuk kontraksi otot jantung. Nah, makanya mekanisme aksinya si CCB ini adalah menghambat jalan masuk kalsium untuk menurunkan kontraksi otot jantung. Sehingga efeknya apa? Pembuluh darahnya melebar, denyut jantung melambat, dan biasanya ini juga diberikan pada pasien-pasien yang mengeluh angina atau nyeri dada, sehingga bisa membantu pasien untuk meredakan nyeri dadanya. Mekanisme aksinya beda ya teman-teman dengan angiotensin tadi, dengan adrenalin tadi. Dia ini CCB kerjanya ini langsung menghambat si kalsiumnya ini dan kerjanya langsung di otot jantung. Pertimbangan keperawatannya tetap kaji ibu hamil, ibu menyusui, ada reaksi hipersensitivitas, dan ingat pertimbangan pemberian, jangan langsung sembarangan dikasih pada pasien yang ngeluh hanyut, pusing, hipotensi, dan nyeri dada yang mendadak. Jadi perlu pengkajian lanjutan. Oke, sebagai perawat yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan tenaga medis, kita perlu tahu mekanisme kerja ini supaya kita bisa bekerja bersinergi dan berdampingan dengan teman-teman yang di bagian medis agar tidak dianggap sebagai pembantu kalau memang mau dianggap mitra. Jadi setidaknya kita harus tahu cara kerja dari obatnya. Sufiks obatnya apa? Dipin. Dipin yaitu nifedipin, amlodipin, nikardipin. Teman-teman pasti sering familiar kok dengan obat ini, khususnya yang mungkin orang tuanya memang mengkonsumsi obat penurun tekanan darah. Nah, nifedipin ini yang paling sering, amlodipin juga, nikardipin agak jarang. Tapi mereka punya fungsi yang sama, masuk ke dalam golongan calcium channel blocker yang berfungsi langsung untuk otot jantungnya karena yang dihambat adalah kerja kalsiumnya. Kita lihat jembatan keledainya. Ini gambar jembatan keledai dari calcium channel blocker. Jadi kalsium ini dihambat masuk ke jantung. Jantung ini dibaratkan hati ini. Sehingga pada akhirnya nanti pembuluh darah yang ada di sekitar jantung dan di seluruh tubuh itu bisa melebar. Dan pada akhirnya nanti yang harus diingat siapa? Upin Ipin. Karena nama sufiks dari CCB ini adalah dipin. Obat jantung dan pembuluh darah yang terakhir kita bahas adalah diuretik loop.
Kalau teman-teman dengar diuretik, berarti langsung aja kaitannya sebagai pengeluar cairan. Obat ini gunanya untuk mengeluarkan cairan berlebih di dalam tubuh. Nah, caranya gimana? Ini masih persis kerjanya sama dengan ginjal. Kalau tubuh itu biasanya pasien yang mengalami penyakit jantung, penyakit ginjal, biasanya mengalami penumpukan cairan di dalam tubuh. Nah, cairan yang menumpuk itu dikembalikan dan ditarik ke pembuluh darah oleh si obat diuretik loop ini, sehingga masuk ke dalam ginjal dan dikeluarkan dalam bentuk pipis atau urin itu. Sehingga efeknya apa? Pasien akan sering pipis kalau diberikan diuretik loop. Selain itu, tekanan darah juga bisa menurun dan mengeluarkan cairan yang menumpuk atau edema akibat gagal jantung ataupun gagal ginjal. Nah, ini fungsi kerja diuretik ini. Ini lebih dikhususkan sih pada pasien-pasien yang memang banyak edemanya. Kalau untuk menurunkan tekanan darah juga bisa banget. Makanya sebelum diberikan diuretik loop, biasanya pasien-pasiennya perlu ditensi dulu. Karena takutnya setelah diberikan malah hanyut pasiennya, tekanan darahnya malah drop jauh menurun. Next, pertimbangan keperawatan. Yang paling pertama ya kita harus kaji status dehidrasi dari pasien. Status hidrasi. Jangan sampai diberikan pada pasien yang memang dehidrasi, karena dia akan menarik cairan dari tubuh kita ini kembali ke pembuluh darah dan dikeluarkan lewat ginjal, lewat urin tadi. Lalu mengkaji pola perkemihan dari si pasien. Jangan sampai pasiennya memang ada gangguan di saluran kencingnya, malah dikasih diuretik, ya susah nanti urinnya keluar. Lalu pertimbangan pemberian pada pasien yang pusing dan hipotensi. Makanya perawat jangan langsung berikan diuretik atau disuntik atau diberikan obat per oral, karena pertimbangannya takutnya pasiennya langsung hanyut, karena bisa menurunkan tekanan darah secara drastis, cepat. Sufiks dari obatnya adalah semit. Ada torsemid, ada furosemid. Furosemid ini nama generik dari lasik. Lasik itu nama dagangnya atau nama patennya. Lalu kita lihat sekarang jembatan keledai untuk diuretik loop. Oke, di sini ada jembatan keledai. Yang perlu diingat ada pembuluh darah. Kerjanya diuretik loop itu adalah menarik cairan. Nah, cairan dari tubuh ditarik ke pembuluh darah, itu ada magnet di sana ya. Sehingga pada akhirnya nanti dialirkan itu semua ke ginjal, dan ginjal yang mengeluarkan cairan tersebut. Yang perlu diingat, pasien-pasien dengan gangguan saluran perkemihan itu juga perlu pertimbangan diberikan furosemid. Yang diingat lagi pasien yang memang punya tekanan darah yang turun, drop, pasien yang pusing, sekalipun dia ada edema atau ada penumpukan cairan di tubuh, kita tetap harus ukur tekanan darahnya dulu sebelum diberikan diuretik loop atau furosemid dan temannya tadi. Lalu sufiksnya yang untuk diingat apa? Ada Hello Kitty yang jadi demit di sini. Nah, namanya tadi adalah semit. Nah, ini ganti kita plesetin ke Hello Kitty yang jadi demit. Demit, ya, setan. Nah, ini untuk membantu supaya teman-teman bisa ingat sufiks dari diuretik loop. Ya, oke. Itu yang bisa aku jelaskan tentang obat-obat terkait kardiovaskular. Kita ada lagi nanti di episode kedua, ada lagi part ketiga. Di part kedua dan ketiga aku mau ngajak teman-teman nyanyi supaya mudah untuk ingat obat-obatan yang perlu kita pelajari. Oke, I'll see you in the next video.